Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang alat gerak pada hewan. Hewan mempunyai ciri yang beragam. Untuk memudahkan mempelajarinya, hewan dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Dasar pengelompokan hewan antara lain persamaan bentuk dan bagian-bagian tubuh, misalnya seperti penutup tubuh dan alat gerak. Hewan juga dapat berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Ayo pelajari alat gerak pada hewan. Serangga biasanya disebut juga dengan insekta. Serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Serangga memiliki 6 kaki. Alat gerak pada serangga yaitu sayap dan kaki. 2 kaki depan, 2 kaki tengah, dan 2 kaki belakang. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap, contohnya kupu-kupu dan capung. Sebagian besar serangga memiliki 2 pasang sayap, akan tetapi ada juga serangga yang tidak memiliki sayap. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contoh serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Sedangkan contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Sepasang kaki belakang belalang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah. Kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Salah satu contohnya adalah kumbang penyelam. Kumbang penyelam memiliki kaki belakang yang lebih panjang untuk membantu pergerakan saat berenang. Ikan disebut juga dengan Pisces. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk mempermudah geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Alat gerak ikan yaitu ada sirip dada, sirip perut, sirip belakang, sirip punggung, dan sirip ekor. Sirip ekor pada ikan digunakan untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang. Amfibi merupakan hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di perairan. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Reptilia merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisik. Reptilia ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan reptilia yaitu cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Sedangkan contoh hewan reptilia yang bergerak dengan melata yaitu ular. Ular bergerak dengan otot-otot perutnya. Kelompok burung biasanya disebut juga dengan aves. Burung sering dijumpai di darat. Semua burung memiliki sayap yang beragam ukurannya, tetapi tidak semua burung dapat terbang. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Pada umumnya, burung terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya ke atas atau ke bawah.
Ada pula yang hanya meluncur di udara dengan merentangkan sayapnya. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin dan burung unta. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkram mangsa. Kelompok mamalia memiliki ciri-ciri terdapat daun telinga, kelenjar susu, dan tubuh ditutupi oleh rambut. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, kucing, rusa, musang, tikus, dan lain-lain. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia ada juga yang hidup di air, misalnya paus, lumba-lumba, dan singa laut. Mamalia seperti singa laut memiliki tungkai kaki seperti sirip yang berfungsi untuk membantu pergerakan saat berenang. Seta memiliki tungkai belakang atau kaki yang lebih panjang daripada kaki depan. Hal itu untuk membantunya berlari lebih cepat. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.